Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita lanjut lagi. Hari ini kita akan berdiskusi di pertemuan 10 kita pada mata kuliah pemasaran sosial. Kita akan berdiskusi tentang pengembangan produk. Nah, seperti teman-teman yang ketahui, berdasarkan hasil diskusi kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada hari ini, di pertemuan ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang program dalam pemasaran sosial, yang mana pada pertemuan ini harapannya nanti mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengembangan produk. Nah, di dalam prosesnya 4 garis besar yang akan kita diskusikan itu adalah bagaimana nanti dalam pengembangan produk ini adalah pengujian bahan dan pesan, kemudian memperbaiki bahannya, penyempurnaan program, serta memproduksi bahan itu sendiri. Nah, untuk referensinya bisa dilihat dulu. Oke, jadi seperti pertemuan kemarin, 14 langkah pengembangan kegiatan pemasaran sosial ini adalah langkah dasar yang akan kita jadikan sebagai patokan dalam pembuatan program pemasaran sosial di dalam bidang promosi kesehatan. Jadi hari ini kita akan masuk pada langkah yang ke-7, 8, 9, dan 10, yaitu dalam tahap pengembangan produk itu sendiri. Oke, sebagai pendahuluannya, kita pernah berdiskusi dan mungkin teman-teman masih ingat ketika kita berbicara tentang pemasaran sosial, kita pasti akan berbicara ranahnya dari seorang produsen atau sebuah produsen, provider, kemudian dia mengetahui apa sih keinginan konsumen sehingga nanti membuat atau merangkum itu dalam sebuah produk atau program yang harapannya adalah perubahan perilaku kesehatan menjadi lebih baik. Jadi kita akan start dari keinginan konsumen itu sendiri. Nah, ketika seorang produsen atau provider itu sudah menemukan kata kunci seperti apa keinginan konsumen, maka produk atau program dalam pemasaran sosial itu dapat dikembangkan. Memang ketika berbicara tentang pengembangan produk itu pasti adalah sebuah strategi dan proses. Jadi ada dua bahasa yang kita gunakan. Pengembangan produk itu adalah sebuah strategi dan adalah sebuah proses, yang mana nanti pada perjalanannya strategi dan proses ini itu digunakan tujuan yang pertama adalah pengembangan produk itu sendiri. Maka ketika kita mengetahui seperti apa keinginan konsumen, kita dapat merangkum tersebut dalam sebuah produk sehingga lahirlah sebuah pengembangan produk. Atau misalkan pada sebuah program sebenarnya kita sudah punya produk itu sudah ada atau kita sebut sebagai produk lama. Jadi yang kedua ini strategi dan prosesnya adalah memperbaiki produk lama. Kita punya program tersebut, tapi berdasarkan telaah kita dalam pertemuan sebelumnya itu pada riset formatif atau riset pasar dalam pemasaran sosial, ketika kita menemukan keinginan konsumen dan ternyata hasilnya adalah sesuatu yang baru, maka tidak menutup kemungkinan program atau produk lama kita itu kita lakukan sebuah perbaikan. Nah, kemudian juga dalam strategi dan proses yang ketiga yaitu untuk memperbanyak kegunaan produk. Jadi istilah kita bisa di-upgrade gitu. Program kemarin kita hanya membahas misalnya capaiannya 5. Kemudian ketika kita menemukan suatu permasalahan baru atau case yang baru di masyarakat, bisa jadi nanti kegunaan dari produk atau kegunaan dari program yang kita susun itu akan bertambah. Jadi tidak menutup kemungkinan strategi dan proses yang dibentuk dalam pengembangan produk itu adalah memperbanyak kegunaan produk itu sendiri. Tidak hanya misalnya kemarin hanya bahas 5, kemudian menemukan baru bisa jadi 6, itu tidak masalah. Jadi memang salah satu tujuan dari pengembangan produk adalah memperbanyak kegunaan produk sehingga nanti memang memuaskan dari keinginan konsumen. Nah, dalam pengembangan produk ini sendiri, tujuan pengembangannya secara garis besar itu 2. Jadi yang pertama adalah memberikan nilai maksimal, karena ketika sudah berbicara tentang produk, berbicara tentang pemasaran sosial, dalam hal ini adalah program kesehatan, maka kita pasti menginginkan konsumen puas. Ketika konsumen puas atau keinginan konsumen atau keinginan target itu terpenuhi, maka
program atau misalnya sebuah ide atau gagasan kita tidak dapat diterima oleh konsumen, maka kita mengharapkan nilai yang didapat itu adalah nilai maksimal, atau perubahan yang diinginkan kita itu adalah perubahan yang benar-benar terjadi secara maksimal, minimal mendekati dari apa yang kita canangkan atau harapan kita terhadap perubahan perilaku di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah memenangkan persaingan. Untuk memenangkan persaingan ini, kita bisa misalkan ketika kita punya sebuah program kesehatan, kita akan berbenturan dengan yang namanya pemasaran komersial. Simpelnya saya kasih contoh, misalnya ketika kita mencanangkan sebuah program ASI eksklusif untuk balita di suatu wilayah. Nah, tentu persaingan kita adalah ketika program ASI eksklusif itu kita canangkan, misalnya minimal pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, tapi pada perjalanannya, prosesnya, ketika kita menawarkan program ASI eksklusif tersebut, kita bisa jadi mengalami kendala dari pesaing kita. Siapa pesaing kita di sini? Adalah produsen yang menawarkan produk mereka dalam bentuk susu formula. Nah, otomatis kan program yang kita tawarkan ini akan berbenturan dengan pesaing kita. Sedangkan pesaing kita menginginkan sebutlah susu formula tersebut laku di pasaran atau balita ini. Kemudian iklan mereka menunjukkan bahwa balita yang menggunakan susu formula itu sehat, kemudian montok atau seperti itu. Jadi bentuk fisik balita ketika pertumbuhan bagus, kemudian smart. Nah, itu juga akan menjadi persaingan kita di lapangan dalam pemasaran sosial, sehingga tujuan kita mengembangkan produk itu adalah memenangkan persaingan dari kompetitor kita, dalam hal ini adalah bidang kesehatan. Kemudian dalam pembuatan atau pengembangan produk, pengembangan program, pengembangan ide atau gagasan dalam pemasaran sosial, seperti yang pernah kita diskusikan bahwa kita akan start dari analisis kebutuhan konsumen. Nah, jadi untuk poin ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dari analisis kebutuhan ini maka akan muncul sebuah gagasan atau ide. Kita sebagai seorang produsen atau sebagai provider akan muncul nih ide atau gagasan kita terhadap kebutuhan konsumen atau target kita di pasar atau di lapangan. Kemudian juga dalam prosesnya adalah tentu ada penyaringan ide dan evaluasi dulu. Kira-kira kalau kita mengajukan program ini oke nggak? Nah, setelah itu baru semua itu kita konsep dalam sebuah analisis bisnis namanya. Dalam pemasaran sosial, analisis bisnis tidak jauh berbeda dengan pemasaran komersil pada umumnya. Sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, termasuk dengan pengembangan strategi pemasaran. Jadi sebelum produk itu jadi, kita juga harus melakukan yang namanya pengembangan strategi pemasaran. Misal bagaimana nanti sasaran kita, kemudian media apa yang diperlukan, kemudian salurannya seperti apa. Jadi semua ada di dalam pengembangan strategi pemasaran. Nah, pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang pengembangan produk. Jadi pengembangan produk ini atau program ini lahir dari pengembangan strategi pemasaran di langkah sebelumnya. Sehingga nanti setelah produk itu jadi, baru dilakukan pengujian pasar, dan pada tahap akhirnya dalam pengembangan produk ini tentu adalah komersialisasi. Nah, kalau dalam pemasaran sosial di bidang promosi kesehatan, komersil yang kita maksudkan di sini adalah manfaat atau keuntungan yang didapatkan. Keuntungan dari kita adalah keberhasilan program. Kemudian misalnya tadi kayak ASI tadi berarti 100% cakupan ASI eksklusif di wilayah tersebut. Sedangkan komersil atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat apa? Misalnya dengan perubahan perilaku, mereka mendapatkan keuntungan balitanya sehat, kemudian jarang terjadi penyakit pada balita tersebut, seperti itu. Jadi komersil dalam bahasa pemasaran sosial bukan komersil untuk mendapatkan hasil dalam bentuk uang, tapi manfaat apa, dampak apa yang akan didapatkan oleh masyarakat sebagai konsumen atau target sasaran kita di lapangan, seperti itu. Nah, dalam menguji bahan dan pesan, kita pasti akan berbicara yang namanya produk. Jadi produk tadi sebagai pengembangan yang sudah kita dapatkan dari hasil riset pasar, kita akan membuat sebuah desain atau sebuah draft
produk atau program tadi, yang mana nanti pada prosesnya itu harus dilakukan terlebih dahulu pengujiannya. Nah, pengujian produk ini apa saja yang harus dilakukan? Nah, secara garis besar, pengujian produk yang pertama adalah konsepnya. Jadi ketika kita display, ketika kita tawarkan ke masyarakat, kita harus uji coba dulu. Seperti apa sih program yang ingin diberikan? Seperti apa sih idenya, gagasannya? Jadi kita sudah punya konsepnya dulu. Dan pembuatan konsep ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita harus menuliskan arahan kreatif dan media sebelum produk tersebut disusun. Kemudian ketika tersusun, konsep ini juga harus kita pegang bahwa nanti inilah yang akan kita lakukan uji coba sebelum finalnya dipasarkan di masyarakat. Kemudian yang kedua, pengujian dilakukan terhadap desain produk. Jadi desainnya apa nih? Apakah memang mau physically-nya, desain fisiknya, atau misalnya kayak kemarin kita mau bikin covernya seperti apa? Cover dalam artian ini apa ini? Apakah ini sifatnya edukasi atau memang ini memang murni bentuknya adalah produk secara fisik? Maka desain-desain ini juga harus diuji coba. Misal kita tadi menawarkan program ASI eksklusif di masyarakat. Nah, apakah ASI eksklusif ini ada bumbunya? Bumbu dalam artian di sini misalnya diberikan dalam bentuk video atau hanya bentuk leaflet. Jadi desain-desain produk ini juga harus diuji coba. Suatu masyarakat nanti lebih tertariknya seperti apa. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita datang ke suatu komunitas, kemudian kita tawarkan program tersebut, tapi dengan desain yang saklek, itu tidak bisa. Jadi desain produk ini akan fleksibel tergantung dari hasil riset pasar, apa yang memang dibutuhkan oleh konsumen kita. Nah, kemudian yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi terkait dengan desain, pengujian produk ini juga harus kita perhatikan seperti apa kesukaan konsumen. Apakah ketika sasaran kita adalah anak-anak, kemudian desain produk kita leaflet, saya rasa itu tidak terlalu maksimal nanti hasilnya. Tapi ketika kita menawarkan sebuah program, kemudian sasaran kita adalah anak-anak sekolah dasar atau anak-anak pra usia sekolah misalnya, kemudian kita desain produknya itu dalam bentuk katakanlah simulasi bermain games atau video, tentu ini akan menjadi suatu hal positif dalam kesukaan konsumen. Jadi pengujian produk juga tujuannya untuk mencari tahu apakah konsumen sudah suka dengan desain atau konsep produk yang sudah kita siapkan. Kemudian yang keempat, ada namanya pengujian laboratorium produk. Nah, memang ketika kita mencanangkan sebuah produk dalam pemasaran sosial kita adalah bentuk fisiknya, ada barangnya, kemudian hal tersebut misalnya ada kaitannya nanti ke kesehatan atau yang menyangkut nyawa manusia, maka wajib dilakukan pengujian laboratorium produk. Misal ketika kita menangani permasalahan gizi kurang di suatu wilayah, misalnya kasusnya adalah gizi kurang atau gizi buruk, maka kita melakukan suatu formulasi zat suplemen tambahan makanan atau apa seperti itu di masyarakat, maka akan ada yang berdampak dengan kesehatan secara langsung. Maka tidak boleh produk yang kita siapkan tiba-tiba kita berikan langsung tanpa ada uji laboratorium, tidak boleh seperti itu. Nah, atau juga misalnya ketika kita ingin melakukan sebuah intervensi sosial, eksperimen sosial kita, maka pengujian laboratorium produk di sini bisa kita sebut sebagai uji lab lapangan atau uji sosial. Kita lakukan eksperimen. Seperti apa misalnya kita mencanangkan sebuah program perubahan perilaku, kemudian kita membuatkan desain. Nah, sebelum kita resmi menyatakan bahwa ini bisa digeneralkan hasilnya, maka harus dilakukan uji laboratorium. Seperti apa uji laboratoriumnya? Ujinya adalah misalnya eksperimen. Kita berikan medianya, kita uji efektivitasnya, perubahan pre dan post testnya, seperti itu. Boleh dilakukan seperti itu dalam pemasaran sosial, khususnya dalam ranah promosi kesehatan. Nah, yang terakhir baru ada yang namanya tes penggunaan. Tepat tidak ketika kita mengajukan ini, apakah itu sudah pas digunakan tidak? Dalam pemasaran sosial, khususnya di promosi kesehatan, itu ada istilahnya uji coba produk.
Uji coba produk itu apapun bentuk medianya, kita harus melakukan tes penggunaan. Misal ketika leaflet tadi atau brosur kita berikan secara langsung, kemudian kita ukur dan kita observasi. Sama seperti media, video dan lain-lain. Seperti apa nanti ketika program ini sudah di-boomingkan, didisplaykan di masyarakat, apakah penggunaannya tepat sesuai sasaran atau tidak. Jadi harus dilakukan juga tes penggunaan ini terhadap produk yang sudah diciptakan atau ini sebelum dilakukan produksi secara besar-besaran. Jadi ada uji cobanya dulu. Kemudian langkah yang ke-8 ada namanya memperbaiki bahan. Memperbaiki bahan di sini adalah hasil dari uji coba produk kita tadi yang sudah kita lakukan di tahap ke-7, itu kita kembalikan ke tahapan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang arahan dari konsultan kreatif atau media. Jadi hasil uji coba produk tadi belum tentu bisa langsung digunakan di masyarakat. Ketika kita mencanangkan program aksi eksklusif untuk suatu komunitas, belum tentu program tersebut bisa langsung kita jalankan. Jadi kita uji coba dulu di kelompok kecil, di sampel kecil, kemudian hasil tersebut, hasil uji coba tadi, kita cross check terlebih dahulu. Kita lihat hambatannya seperti apa, sikap negatif di masyarakat seperti apa, penerimaannya seperti apa, atau memang ada hal-hal yang membuat masyarakat kebingungan ketika mendapatkan informasi dari produk yang kita siapkan. Maka balik lagi langkahnya, harus kembali ke konsultan kreatif atau media. Seperti yang kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, konsultan kreatif dan media ini bisa dari luar atau bisa dari dalam. Ketika dari luar, konsekuensinya tentu adalah berimbas kepada permasalahan pembiayaan. Seperti apa anggaran yang harus disiapkan, karena biasanya kalau konsultan kreatif dan media dari luar, mereka dibayarkan secara komersil. Tapi kalau memang kita sudah mempunyai tim yang bagus dengan kualifikasi yang memang mumpuni, maka bisa saja konsultan kreatif dan media ini didatangkan dari tim internal kita sendiri. Setelah hasil uji coba tadi dilakukan, penulisan arahan kreatif dan medianya, maka kita bisa menyebut sebagai produk tadi sudah menjalani perbaikan bahan. Jadi produknya sudah mengalami perubahan berdasarkan hasil uji coba. Nah, baru dituangkan kembali ke dalam penulisan arahan kreatif dan media. Seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa tujuan dari penulisan arah kreatif dan media ini lebih banyak untuk memastikan bahwa strategi yang memang sudah dituangkan sampai dengan harapan yang ingin dicapai pada sasaran itu memang sudah terpenuhi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ketika kita sudah mendesain produk, kita sudah menguji coba, kemudian kita melakukan perbaikan, tahapan berikutnya adalah penyempurnaan program. Jadi hasil perbaikan produk yang dari uji coba, kemudian mendapatkan arahan, kita tuliskan kembali, itu sudah bisa kita sebut sebagai hasil perbaikan produk. Nah, hasil perbaikan produk ini bertujuan untuk penyempurnaan program atau produk itu sendiri. Jadi ini lebih ke arah penyempurnaan saja, ibarat kita itu ini sudah bagian cleaning datanya. Nah, tentu dalam proses perjalanannya, sebelum kita menyebut dia sebagai produk yang sempurna atau ibaratnya program yang sudah disempurnakan, harus melewati ini tadi. Dan saya rasa untuk hasil riset formatif dan hasil uji coba sudah ada di tahapan sebelumnya. Jadi otomatis ini akan mengikuti saja hasil riset formatif dan hasil uji cobanya. Jadi tidak bisa dari hasil perbaikan produk tiba-tiba kita bisa mengatakan produknya siap, produknya ready, nggak bisa. Jadi dia harus melewati dua fase ini, minimal dua fase ini, hasil riset formatif dan hasil uji coba produk, seperti itu. Terakhir, di langkah dalam pengembangan produk itu adalah memproduksi bahan. Jadi setelah bahan tadi kita desain, kemudian kita siapkan draftnya, kita uji coba, kemudian kita back lagi dengan arahan kreatif sehingga kita bisa menyempurnakan bahan dan media tersebut atau program tersebut, maka kita sampai pada tahapan yang namanya memproduksi bahan atau memproduksi produk. Pada tahapan ini otomatis seorang produsen atau providernya atau pembuat programnya itu sudah harus ready atau siap dengan yang namanya fasilitas.
Pada tahapan ini fasilitas dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah fasilitas produksi dan yang kedua adalah fasilitas pemasaran. Jadi sudah dipersiapkan seperti apa nanti ketika kita ingin menjangkau program pemberian akses eksklusif di satu komunitas, berarti apa nih yang harus kita siapkan. Ketika misalnya kita ingin membuat sebuah video, berarti apa saja yang kita perlukan, fasilitas yang kita perlukan dalam memproduksi video tersebut harus sudah siap. Kemudian ketika video sudah siap, sudah diproduksi, seperti apa nanti mendistribusikannya, seperti apa nanti memasarkannya. Nah, fasilitas-fasilitas seperti ini juga harus ada di dalam tahapan ini. Kalau misalnya dia hanya sebuah program atau ide, maka fasilitas pemasaran kita tentu adalah medianya. Kalau bicara media berarti siapapun atau apapun. Jadi kalaupun misalnya kita melibatkan anak-anak atau suami dalam mengingatkan ibu untuk pemberian ASI eksklusif, itu bisa jadi disebut sebagai fasilitas pemasaran. Jadi yang memasarkan program kita siapa? Oh, suaminya atau mertuanya atau ibunya dari si sasaran utama kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, dalam persiapan fasilitas tentu tidak akan lepas dengan hal yang namanya strategi penetapan harga. Jadi ketika kita sudah ready dengan fasilitas, sebelumnya kita sudah pasti yang ada namanya dengan strategi penetapan harga. Dan yang kedua adalah keuntungan yang diharapkan. Jadi ketika kita sudah ready untuk memproduksi bahan, fasilitas sudah siap semua, yang tidak boleh terlupa oleh kita sebagai pembuat program dalam promosi kesehatan di pemasaran sosial ini adalah penetapan harga. Nah, kalau harga kemarin berarti kita akan diskusi kepada dua hal, harga yang sifatnya monetary atau yang mengeluarkan uang, atau harga yang non monetary atau harga yang harus dikeluarkan oleh sasaran kita dalam bentuk non uang. Misalnya ketika kita program ASI eksklusif 6 bulan, berarti harganya apa? Oh, berarti harga non monetarinya adalah ibu harus siap menyusui kapan saja sesuai dengan kebutuhan anak di masing-masing umurnya. Atau misalnya pada ibu yang bekerja berarti harus ada meluangkan waktu untuk melakukan pumping ASI di tempat kerja misalnya. Nah, seperti itu. Jadi strategi-strategi dalam penetapan harga ini harus sudah include ketika kita mempersiapkan fasilitas dalam memproduksi bahan. Dan yang kedua, langkah yang harus diperhatikan juga dalam memproduksi bahan adalah keuntungan yang diharapkan. Jadi kita juga harus sudah ready dengan apa sih nanti keuntungan yang akan didapatkan baik dari segi provider atau dari sisi konsumen itu sendiri. Nah, pada prosesnya dua hal ini, strategi penetapan harga dan keuntungan yang diharapkan ini sebenarnya sudah tertuang ke dalam riset pasar yang telah dilakukan terlebih dahulu. Jadi pada penentuan riset pasar yang pernah kita diskusikan bahwa dua ini sudah termasuk dalam riset pasar. Tapi pada persiapan fasilitas dalam memproduksi bahan, dua hal ini harus tetap diperhatikan. Oke, untuk lebih lanjut kita bisa langsung saja berpindah ke grup WhatsApp kita. Jadi kita hari ini akan lanjut diskusi terkait dengan poster yang sudah saya siapkan di e-learning. Kita akan membahas seperti apa nanti pengembangan produk terhadap poster yang sudah kita persiapkan tersebut. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Kita langsung saja diskusi di bagian poster. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.